Saya Daniel dan ini Hai. kita adalah showbiz dari Siliwangi Bolu Kukus di Tangerang. Ya sebetulnya sih untuk menjadi sobat bisnis Siliwangi ini tidak ada di dalam rencana kita. Karena bisnis kita sebenarnya jauh sekali dari bisnis kuliner. Jadi kita itu background kita adalah di usaha travel. Kebanyakan kita menghandle itu adalah semacam tour dari perusahaan-perusahaan. Mereka perusahaan-perusahaan yang punya acara atau mengundang dealer-dealernya atau sebagai reward kepada para customer, itu kita yang handle. Jadi lebih ke produk-produk yang tailor made. Ya, tapi di bidang travel. Begitu terjun ke sobat bisnis Siliwangi, ini totally dunia yang berbeda, dunia lain. Nama travel kita Inspiratur. Waktu itu kita juga nggak tahu namanya Siliwangi Bolu Kukus, itu kita nggak tahu. Jadi cuma kebetulan kita kan ada seorang business coach, dan kemudian business coach tersebut menginformasikan pada kita bahwa dunia travel ini akan lama untuk heal-nya, untuk sembuhnya, karena dengan adanya pandemi seperti sekarang. Jadi disarankan, atau bukan disarankan sih, emang udah harus kita mempunyai sebuah usaha yang berbeda daripada travel agent. Nah, ngobrol, oh rupanya di situ baru saya mengenal Siliwangi Bolu Kukus. Ya pertama-tama karena travel nggak jalan, jadi kita perlu alternatif untuk kelangsungan hidup perusahaan dan karyawan, ya kan? Nah waktu itu dikasih tahu, ya ada beberapa Siliwangi sama kita punya coach bisa. Nah setelah itu saya ingat banget Pak Daniel bilang beli semua tester, semua rasa kita cobain. Setelah kita cobain satu-satu, rasanya not bad, bukan not bad, enak malah gitu kan. Nah setelah itu kita mulai ambil PO ya, dan tanggapannya tuh positif banget gitu. Itu awal dari semuanya. Dan terutama sebenarnya kenapa sih akhirnya tuh benar-benar tertarik gitu untuk melanjutkan, maksudnya ini mau terus gitu kan, karena pasti coba rasanya enak. Kebetulan saya punya alergi, pokoknya saya ada sedikit sesuatu dengan pengawet sama gula biang atau apa, karena ada minuman tertentu saya nggak bisa minum. Di sininya gatal dan batuk. Waktu saya coba Siliwangi, saya tidak merasakan itu, jadi saya yakin produknya. Itu satu. Kedua, karena kita kan, saya tahu Siliwangi juga di coach oleh coach yang sama dengan kita kan, bisnis coachnya. Saya percaya dengan coachnya itu untuk production, untuk semuanya itu pasti sesuai dengan SOP yang sebagaimana seharusnya, baik dari segi sistem ataupun dari segi kebersihan dan higienis segala macam. Makanya akhirnya tuh, maksudnya karena kita percaya, kita berani memasarkan gitu. Selain daripada itu juga kita melihat bahwa ini prospeknya cukup besar, harga terjangkau, kualitasnya bagus, kenapa enggak gitu kan, kita pikir begitu. Oh ya, saya ada tambahan. Jadi pertamanya sebelum kita jualan, kita kan tes kan, tadi kan ibu bilang beli nih semua varian dari Siliwangi plus varian dengan dari merek-merek lain, ya, dengan berbagai macam variannya mereka kita beli juga, kita tes enak mana. Nah dari situ baru timbullah confidence yang tadi dibilang. Kalau kita nggak tes dulu produk yang lain, mungkin kita juga nggak tahu sebenarnya ini enak apa enggak gitu. Kita berasanya enak, tapi kalau di compare gimana? Ternyata setelah di compare memang lebih enak Siliwangi. Dia tuh lebih lembut dan tidak terlalu manis,
which is kita kan paling takut kalau yang manis-manis, takut ini kan timbangannya naik kan. Tapi kalau ini kayaknya nggak terlalu manis, artinya sih harusnya gulanya nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih sehat untuk dikonsumsi dan variannya banyak banget. Sementara kalau kita lihat yang lain kan variannya kan hanya beberapa aja. Kalau ini tuh varian tuh banyak banget gitu. Jadi jualannya tuh lebih confidence gitu loh. Packagingnya juga bagus. Selain dari itu packagingnya juga Dalamnya juga maksudnya tuh ya bagus gitu. Pokoknya over value sebenarnya. sebetulnya memutuskan untuk bergabung sih cepet banget ya. Kita nggak mikir terlalu banyak. Pokoknya oke deh, kita coba jual. Kita nggak mikir, oh tunggu dulu, kita budgeting dulu ya. Kita nggak ada. Udah kita terjun jual. Nah kebetulan kan kita punya basis customer sebagai perusahaan travel kan. Tentu saja yang kita tawarkan adalah customer kita yang pernah ikut tur dengan kita atau yang lokasinya daerah Tangerang, daerah Jakarta, kita tawar-tawarin. Kemudian muncullah PO dari mereka. Nah disitulah kita mulai berjualan. Belum punya toko, belum punya kios, belum dagang di pinggir jalan, belum pakai mobil kita keliling, belum. Ini semua hanya berdasarkan PO. Saya pikir sebelum kita melakukan bisnis ini juga kita sudah merasa bahwa produk ini cukup bagus. Yang penting kita mesti punya confidence dulu. Confident nggak nih produknya bagus ya kan? Kalau produknya, aduh ini kayaknya mediocre nih, kita mungkin nggak jadi jualan. Cuma karena kita tes, kemudian kita lihat packagingnya, kemudian kita lihat proses pembuatannya sampai dengan harganya berapa, ternyata ini kok kayaknya sangat terjangkau oleh masyarakat luas. Kalau pemikiran bisnis kita adalah kan sekarang lagi pandemi ya kan, otomatis kan pengaruh ke perekonomian dong, sehingga pendapatan orang yang mungkin tadinya berapa akan turun karena pandemi ini. Nah, tetapi dengan harga yang ditetapkan oleh Siliwangi itu apapun itu masih terjangkau gitu loh. Harganya itu masih terjangkau. Kalau kita punya produk dulu yang tur, satu orang misalnya contohlah ke Vietnam, orang-orang mungkin ada yang jual 17 juta, 18 juta, harga tur kita ke Vietnam itu 35 juta. Karena memang segmen market yang kita tuju berbeda. Nah, kalau dengan Siliwangi Bolu Kukus, semua segmen dia bisa menikmati. Itu yang menjadi pemikiran utama dari kita. Jadi marketnya itu sangat luas. Tidak terbatas di kalangan tertentu, tapi mulai dari atas, menengah, sampai ke yang paling bawah pun masih bisa terjadi. Selain itu mungkin tambahin sedikit waktu awal-awal kita buka ya. Kita kan starting itu first order pertama tuh 15 April. Selama bulan April itu kita cuma ada 6 kali ambil dari Siliwangi dan total tuh cuma 613 atau 611 box selama 2 minggu. Nah waktu itu kan udah mulai puasa tuh. Oh ya. Mau Lebaran kan. Nah karena kita pikir gimana nih caranya supaya bisa jualannya nambah gitu kan. Jadi selain ambil PO yang kita lakukan, usulan dari tim juga, Bu, gimana kalau kita jualan di mobil? Saya bilang ya oke, kalau kalian mau, karena jujur aja ya, biasa anak-anak travel kan kerja di belakang meja dengan komputer dan lain-lain, dan kalaupun kita di lapangan adalah berarti pada saat udah mau berangkat kita di airport serta saya sih maksudnya menyebut gembira gitu usul itu kita sih, karena apa? Tim kita tuh mau loh sampai turun ke jalan gitu ya, jualan di mobil, di pasar loh. Nah tentu mereka dipakein face shield, dipakein masker gitu. Sampai waktu face shield yang pertama kali keluar tuh yang berat banget sampai pusing kepalanya, katanya nggak bisa napas gitu. Saya inget banget. Nah habis itu kita mulailah jualan di mobil. Jualan di mobil, jujur ya dibilang banyak ya enggak, tapi kita happy banget kalau kita bisa sell sampai kayak 20 box. Saya lo di sini berapa box gitu, karena di pasar Kebon Besar, di dekat Alam Raya, sampai ke Poe Dadap,
kayak pokoknya di mana sih yang bisa spot orang lewat, orang rame, pulang kantor atau kayak gimana kayak gitu. Nah, berhubung orang buka puasa, kita juga bilang ini promo puasa kayak segala macam ya. Waktu itu lumayan lah gitu-gitu. Nah, setelah itu kita mau kejar Idul Fitri kan. Ya kita dapat PO ya lumayan lah untuk orang yang baru. Pokoknya PO waktu itu 400-an box gitu. Nah, itu juga dapat dijatah ya, ada yang nggak dapat ya. Nah, habis itu kita berpikir oh ya seriusin gitu kan. Nah, seperti kayak Bapak bilang, mulai dari harga dan lain-lain itu maksudnya semua bisa terjangkau lah dan ini enak, satu box bisa buat rame-rame gitu ya kan, untuk satu keluarga. Nah, kita juga melihat animonya bahwa yang makan tuh bilang enak loh, terus banyak repeat customer meskipun kalau kita lagi nggak jualan tuh di Ernas, kok hari ini nggak jualan gitu, ada yang WA kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu kita mulai mikir, kan kita jualan kan di pinggir jalan kayak gitu-gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kan lagi masa pandemi, kita menjaga supaya bolunya tetap bersih gitu. Jadi tiap kali kita jualan, kita wrap dengan plastik wrapper, kita taruh di mobil supaya nggak terkontaminasi di luar. Yang di luar yang kita pajang itu cuma box kosong, kita isi batu. Kita wrap lagi plastiknya, boxnya biar bersih, terus bisa dilap. Nah, kalau orang beli kita baru keluarin dan kita jelaskan kenapa kita wrap. Nah, kita minta mereka, karena kan ada lubang udara, jadi kalau sampai rumah langsung dibuka. Nah, dengan kita mikirin untuk bangun toko, sebenarnya bukan toko ya, kios kecil kayak loket gitu, ukuran kayaknya sekitar 2x2,5, nggak ada pintu, cuma ada ruang intip. Kalau ngomong kita sambil teriak ya kan, karena waktu itu jangan PSBB, pokoknya kita awal pandemi kan. Terus kayak gitu kita pikir kalau misalnya kita nggak punya stok atau apa kan susah juga, ada baiknya kalau kita punya toko gitu untuk stoknya kita. Plus kalau misalnya itu kan kita juga bisa taruh di toko gitu. Nah, kita taruh di toko, jadi kan orang yang mau beli misalnya WA kok nggak jual di Ernas, baik kita bisa datang ke sini nih gitu. Nah, itu awalnya kita buka toko akhirnya ya. Toko kecil banget. Toko kecil banget itu di orang berdiri 2 orang juga udah sempit di dalam. 24 Juni itu. Cuman pakai lubang kecil. Ya Pak, beli apa Pak? Ini buka. 16 oh iya. kali Oke, baru kita kasih. 16 kali 80 cm. Kecil banget. Kecil banget. Karena kalau misalnya jadi kenapa sih kita mau punya toko selain untuk supaya kita selalu punya stok coveragenya. Kita kan juga kalau PO itu kan kita punya ketergantungan dengan orang mau pesen apa enggak gitu kan. Ada kalanya orang bosen kali gitu, nggak mau pesen, nggak mau apa, karena kita kan PO dari teman-teman, dari klien, dari kayak gitu. Nah, dengan adanya toko kan yang walk in, yang orang lewat itu Siliwangi bisa mampir, maksudnya kayak gitu. Selain itu punya toko tuh pengaruh banget, apalagi tokonya tuh dibikin nyaman, orang masuk tuh dingin, wangi, kayak di dunia lain lah ibaratnya gitu kan. Apalagi kalau di luar panas, masuk dingin gitu kan, dan dingin ada lagu Sundanya lagi, adem di hati kan. Nah, itu orang merasa senang untuk berbelanja gitu. Itu pentingnya punya toko yang nyaman, yang representable gitu. Nah, selain daripada itu tuh kelihatan banget bahwa dengan sejak kita punya toko ya, mulai awal kita udah PO dari 600-an di April. Setelah itu punya toko kios kecil yang ruang intip itu aja kita bisa kita sempat mencapai sekitar 2.900-an. Tapi akhir tahun kemarin di bulan Desember kita punya 5 toko ya. Toko dalam arti kata benar-benar toko semua, karena Duta juga akhirnya kita renovasi karena kita nggak mau kalah sama toko yang lain kan. Itu kita mencapai sedikit lagi menjadi 17.000 kita ya, 17.000 itu. Buat kita sih itu ya pencapaian yang luar biasa karena kita sendiri nggak nyangka sampai sebegitunya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya intinya gini, kalau kita nggak punya toko itu boleh dibilang kemajuannya pasti tidak akan bisa cepat ketimbang kalau kita punya toko. Kalau punya toko itu bisa eksponensial kenaikannya. Tapi kalau nggak punya toko mungkin linier gitu.
pelan, tapi lama untuk mencapai ini karena tidak dikenal. Dan apalagi kalau hanya mengandalkan keluarga, teman, ataupun klien, atau kan terbatas. Lama-lama juga mereka bosan juga, ya kan? Ngarepin mereka untuk rekomen ke yang lain, kan mereka bukan pegawai kita. Emang mau disuruh paksa suruh rekomen kan nggak bisa. Jadi terpaksa memang kalau buka toko, mungkin awalnya aduh keluar modal nih gitu kan. Tapi setelah berjalan itu kita bisa melihat bahwa manfaatnya itu lebih banyak. Yang penting lokasi, dan lokasi. Kenapa kita sangat mementingkan perasaan orang untuk bisa masuk ke dalam toko itu, rasanya itu enak. Maksudnya tadi kan AC-nya dingin ya, kemudian ada lagu-lagu Sunda ya kan. Kemudian spotlightnya juga menuju ke arah produk bolunya tuh kayaknya tuh warnanya menarik. Itu karena ya orang itu dalam memutuskan dia untuk membeli itu akan banyak sekali pengaruh dari hatinya dia seperti apa. Kalau dia hatinya senang, dia oh di displaynya bagus, otomatis dia bisa tadinya beli satu mungkin jadi beli 3, ya kan? Karena kita mau ngomong apapun, customer tidak akan ingat. Tapi kalau dia merasa bahwa ini kayaknya bagus, musiknya enak, udara AC-nya dingin, produknya kelihatannya seperti bikin ngiler gitu kan, dia pasti beli. Pada saat dia rekomendasi, dia nggak susah. Ya. Lu beli di mana? Noh, di itu Poris tuh. Nah, Iya. kan? Oh itu di Ciledug. Nah, atau itu di Duta Garden. Ya. Pada saat dia rekomen juga nggak susah. Ya. Mau rekomen di mana? Aduh, di mana ya lupa ya. Lu kontak, aduh repot. Kalau kita sih mungkin agak berbeda dengan ya saya nggak tahu sih karena dari awal waktu kita memutuskan untuk jualan Siliwangi kita juga ditawarin untuk jualan produk yang lain. Tapi kenapa sih kita memilih untuk jualan Siliwangi? Pertama, fokus untuk menjalankan suatu bisnis itu penting banget. Kalau kita kebanyakan produk, kita juga bingung mau fokus yang mana. Karena semua tentunya penjualannya perlu ditingkatkan. Sehingga waktu itu kita mutusin kita fokus jual ke maksudnya satu company ya, yang mana itu adalah Siliwangi. Sehingga kita pun bisa maksudnya benar-benar fokus, strateginya juga fokus gitu ke Siliwangi gitu. Selain itu udah fokus jualannya, fokus strateginya gitu kan. Dan jujur kalau misalnya kita ada hambatan-hambatan tertentu, saya suka kontak langsung ke Siliwangi, ini gimana ya? Karena lagi-lagi ini kan dunia baru buat kita. Ini caranya gimana? Ini expand ini gimana aturnya? Terus promo ini kira-kira kapan? Gitu. Karena biasanya tuh contoh kayak kita perlu tahu gitu periode-periode kapan promo bisa dijalankan. Karena itu sebenarnya totally berbeda dengan waktu kita di travel. Kalau di travel low season lagi sepi kita promo. Kuliner di mana itu rame di situ promo. Supaya apa? Supaya jangkauannya bisa lebih luas. Kalau promo kan banyak yang beli. Banyak yang beli. Ya udah berarti jangkauannya lebih luas supaya orang lebih banyak kenal juga. Yang paling penting lagi-lagi fokus gitu. Kalau buat saya sih sebetulnya ini adalah kolaborasi. Jadi Siliwangi Bolu Kukus selaku produsen dan kita sebagai showbiz ini sama-sama bisa maju gitu loh dengan cara berkolaborasi. Kalau misalnya kita mempunyai banyak merek, contohnya kalau kita jual misalnya merek A, merek B, merek C sama Siliwangi, ya kan? Seperti tadi diinformasikan oleh Ibu, itu fokusnya akan terpecah. Hasilnya ya udah pasti tidak akan maksimal karena terpecah menjadi 3 ataupun 4 branding. Tapi kalau kita khusus memang kita fokus terhadap Siliwangi, kitanya bisa maju dan Siliwanginya pun sama-sama maju bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah tentu saja produknya yang mesti diperbanyak. Contohnya nih nanti ada produk baru apa, tetap
counter ataupun store kita menjualnya itu adalah Siliwangi. Bukan mungkin cuma bolu kukus, mungkin nanti ada bolu duren misalnya, atau lumpia rasa apa, ya kita nggak tahu lah ya, itu tergantung dari bagian produksi dari Siliwangi. Tapi kalau memang branding kita dari awal itu adalah menjual produk-produk dari Siliwangi bolu kukus. Jaga kualitas, kualitasnya dijaga, terus tetap misalnya berikan tips-tips atau saran-saran yang penting untuk pertumbuhan para sobis. Terus produk-produk baru ya, terutama buat kita yang fokus di penjualan Siliwangi, itu karena lama-lama orang juga bosan kalau tidak ada produk development. Ya kalau saya mungkin secara umum itu tentu saja produk tetap harus superior. Jangan sampai produknya itu kualitasnya menurun, itu bahaya. Yang kedua, tentu saja support dari tim Siliwangi, baik itu berupa idea ataupun advice ataupun pokoknya dia support. Kalau kita ada kesulitan itu ada jalan keluarnya. Yang ketiga tentu saja ya kita berharap dengan semakin banyak sobis yang bergabung dengan Siliwangi, otomatis kan penjualannya itu bisa tercover lebih banyak area. Contohnya kalau kita kan di daerah Tangerang, kita nggak main di Jakarta, kita nggak main di tempat lain. Tapi kalau misalnya dengan adanya sobis-sobis di tempat-tempat lain, otomatis kan jangkauan dari produk itu akan semakin luas. Nah kalau produk semakin luas berarti kan dia semakin dikenal. Sehingga kalau semakin dikenal, saya buka toko dimanapun juga, orang pasti udah tahu gitu, karena udah ada di mana-mana. Jadi harapan kita dengan semakin banyaknya sobis sebetulnya itu secara tidak langsung sudah membantu penjualan saya juga. Jadi bukan adanya sobis menjadi saya tersaingi, tidak. Tapi membantu penjualan, kenapa? Karena awareness-nya lebih banyak orang tahu.